Indonesia sangat rentan terhadap fenomena naiknya permukaan air laut yang diakibatkan oleh pemanasan global. Selain berkurangnya luas daratan, bencana banjir besar juga kerap melanda kawasan yang berdekatan langsung dengan pantai. Masuknya air laut dalam jumlah besar ke daratan sesekali ikut membawa spesies tertentu yang habitat alaminya di sekitar hutan dan perairan muara. Berawal dari kejadian itu, beberapa orang pemuda di Pulau Bangka berinisiatif untuk mengembalikan ke alam satwa-satwa yang tidak semestinya terjebak di habitat baru. Jenis satwa yang biasa direlokasi terdiri dari berbagai jenis reptil, diantaranya ular dan biawak. Namun dalam sebuah perburuan, hewan target tidak bisa dipilih sesuai keinginan. Tidak terkecuali dalam perburuan saya kali ini. Tanpa sengaja seekor reptil purba terdeteksi di kubangan. Yang ini cukup agresif nih. Tadi, aduh kuat ya. Komunitas yang sudah berdiri sejak 2010 ini secara berkala mencari hewan yang sebagian besar reptil untuk dipelihara kemudian dilepaskan ke alam. Di beberapa daerah di Indonesia pernah terjadi benturan antara buaya dan manusia. Biasanya hampir bisa dipastikan berakhir dengan dimusnahkannya pemangsa akuatik ini. Hewan ini umumnya aktif pada malam hari, namun di siang hari juga sering terlihat bermain di perairan Payau dan Asin. Makanannya berupa ikan, reptil, burung, dan mamalia berukuran besar. Buaya merupakan pemangsa yang cara berburunya dengan menyergap secara tiba-tiba. Selain mampu bergerak cepat, keunggulan lainnya terletak pada kekuatan mencengkeram rahang mulutnya. Saat musim kawin dan bertelur, buaya menjadi sangat agresif dan mudah menyerang hewan lain yang mendekat, bahkan manusia. Pokoknya tadi 2 yang diambil ya. Sekarang kita udah menuju ke sungai tempat si buaya ini akan dilepaskan. Posisinya cukup jauh dari pemukiman masyarakat, jadi aman. Dan di sini juga memang banyak buayanya. Ini masyarakat juga nggak banyak yang berani mendekat ya. Yuk! Buaya memiliki peran penting dalam keberlangsungan rantai makanan, yaitu mengendalikan laju pertumbuhan ikan dan burung air. Aman ya gini? Waduh. Mau langsung dirilis, dilepaskan. Semoga nanti dia bisa bertumbuh, berkembang besar ya, beranak banyak-banyak. Tapi jangan naik ke tempat warga. Dadah, sampai jumpa lagi. Ah! Buset, lucu banget. Perairan Payau, Pulau Bangka yang unik juga tidak luput dari petualangan saya. Walaupun sistem alirannya tidak sekompleks sungai-sungai di Papua, namun Sungai Payau di sini memiliki banyak percabangan layaknya perairan dekat rawa. Perusakan lingkungan yang terjadi di sini bukan dari tingginya tingkat overfishing, melainkan karena banyaknya aktivitas tambang yang tidak ramah lingkungan. Yang menarik perhatian saya, di Sungai Kota Waringin bagian hilir ini, populasi udang galahnya sangat berlimpah. Udang galah habitat utamanya di sekitar perairan Payau dan Tawar yang dekat dengan laut. Itu Bapak Matrozi lagi nungguin saya udah angkat bubuk. Bapak udah angkat duluan ya? udah mulai. Jangan digaruk. Wih, udang galahnya banyak. Ya gitu Pak. Sebentar jangan dilepas ya gitu Pak. Waduh, udangnya galak. Udang galah. Biasanya kalau air keruh begini cari ikan susah, tapi udangnya gede-gede banget.
Ini baru satu bubu aja udah banyak banget tuh dari tadi. Ini udangnya emang gede tapi belum seberapa nih, masih bisa lebih besar lagi. Dan sekarang lagi musim-musim, baru mulai musim udang. Jadi tuh dapatnya banyak. Wih. Ini Pak, kita ambil bubu lain lagi Pak. Wah, bubu itu di beda daerah beda juga bentuk bubunya. Ada yang besar, ada yang kecil. Tapi rata-rata itu terbuat dari bambu. Tapi kalau di sini unik nih, bubunya dari kulit kayu yang keras nih. Tapi sistemnya sama, standar dengan bubu-bubu yang lain. Jadi di ujung sana ada lubang, terus di dalamnya dikasih seperti pagar runcing. Jadi yang udah masuk nggak bisa keluar lagi nih, karena ketusuk. Tapi yang unik ini nih, bubunya dari kulit kayu. Jadi bubunya lebih awet, lebih tahan lama, juga bisa dipakai bertahun-tahun. Di perairan Payau, masyarakat dituntut jeli dalam mensiasati keadaan lingkungan. Pemanfaatan alam tanpa niatan mereduksi fungsi nipah secara berlebih merupakan salah satu bukti konkretnya. Ini dia yang unik, teknik masak para nelayan kalau misalnya lagi jauh dari daratan. Keburu lapar, mau baliknya jauh, bikin tungku darurat. Nah, sambil naik. Iya, Bapak udah. Pemilihan pohon nipahnya juga nggak bisa sembarangan, harus yang jauh dari daratan atau terpisah dari daratan. Jadi apinya nggak menjalar tuh ke pohon-pohon yang lain. Terus pohonnya juga harus yang kuat dan terpisah dari daratan. Itu fungsinya juga aman buat perahu kita nih. Kalau tiba-tiba airnya surut, nggak kandas.